Selamat hari Minggu saudaraku yang diberkati. Jumpa lagi dengan saya Pastor Fabianus Tutuboy. Saudaraku yang terkasih, di hari Minggu biasa ke-29 ini, Tuhan mengajak kita untuk melihat keberadaan kita. Semua orang menginginkan kebaikan bagi dirinya. Semua orang mendambakan sesuatu yang membuat dirinya harus bisa kelihatan baik di hadapan orang. Karena itu bacaan Injil dari Injil Markus pagi hari ini mengisahkan kepada kita tentang pertengahan Yohanes dan Yakobus, murid-murid yang dekat dengan Tuhan. Lalu mereka mengatakan, Yesus, izinkan kami jika engkau memerintah, seorang duduk di sebelah kiri dan seorang duduk di sebelah kanan. Mereka mau supaya turut memerintah seperti Yesus. Saudaraku yang terkasih, kepada mereka yang bertanya soal kedudukan dan posisi itu, meminta jabatan itu, Tuhan Allah mengatakan kepada mereka, apakah kamu akan meminum piala yang harus aku minum? Meminum dari cawan yang harus aku minum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima? Saudaraku yang terkasih, Yesus hendak mengingatkan dua murid ini bahwa sebetulnya yang mereka minta itu berhadapan dengan sebuah perjuangan pemberian diri dari Yesus yang luar biasa. Piala keselamatan, darahnya yang harus tertumpah untuk penyelamatan itu. Dan dengan baptisan yang harus dia terima, Yesus terima, bahwa dia sungguh-sungguh dilahirkan menjadi bagian dari Allah untuk mewartakan kebaikan kepada semua orang dan mengajak semua orang supaya bisa selamat dalam hadirat Allah. Menjadikan semua orang menjadi anak Allah. Dua ketentuan dan dua syarat itu dijawab oleh dua orang murid itu. Ya, kami bisa. Tetapi sekalipun mereka bisa, Yesus mengatakan, sekalipun Anda akan minum dari cawan itu, dan Anda dibaptis dengan baptisan yang sama, tetapi untuk menentukan posisimu di kiri atau di kananku, aku tidak berhak. Kepada mereka, itu Allah lah yang menentukan. Maka saudaraku, kedudukan di hadapan Allah adalah sebuah rahmat. Dan rahmat itu hanya bisa diperoleh dengan pengorbanan, dengan pemberian diri yang seutuhnya. Saudaraku yang terkasih, Yesus mau menegaskan kepada kita, terutama para murid yang bercakap-cakap dengan Yesus, bahwa jika orang mau menjadi besar, hendaklah dia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi orang terkemuka, dia harus bisa menjadi hamba bagi semua orang. Saudara, posisi dan kedudukan kehormatan tidak ditentukan dengan pamer, tapi ditentukan dengan pelayanan dan kerendahan hati. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita sulit untuk maju karena kita membanding-bandingkan. Kenapa Tuhan memberi rahmat begini saja? Saya lebih baik dari dia dan lain sebagainya. Karena itu mungkin seringkali orang muncul kemarahan, muncul iri hati, dan mungkin kami di sini seringkali orang istilahnya main belakang. Jadi menyingkirkan orang lain dengan cara yang tidak wajar. Saudaraku, Tuhan mau mengajak kita untuk bisa membenahi diri untuk semua itu. Jangan cari posisi dan kedudukan, tetapi lakukan yang terbaik. Untuk bisa maju, maka Tuhan mengajak kita dengan kata-kata ini, bahwa janganlah kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi bandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Artinya apa? Kita berubah dengan melihat yang terbaik yang kita lakukan. Kemarin apa, hari ini apa, supaya semakin baik dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih, biarlah pengorbanan ini. Bacaan pertama mengatakan tentang siksaan harus dialami oleh banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi jadikan itu sebagai silih. Jadikan itu silih sebagai bagian dari kehidupan kita.
agar kita memiliki usia yang lanjut dan kita berbahagia karena melihat, bilanglah, banyak keturunan orang-orang yang bersama dengan kita bersuka cita, dan juga itu sebagai bagian dari mewujudkan karya keselamatan Allah. Saudaraku yang terkasih, kita diharapkan untuk memiliki kekuatan itu dalam diri kita, untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Saudaraku, hendaklah sebagai kekuatan dalam diri kita, biarlah kita dibenarkan Allah sebagai orang-orang yang benar di hadapan Allah. Dan kebenaran kita mengubah banyak orang oleh hikmat yang kita lakukan. Dan biarlah itu kita menjadi, bilanglah, pemulih atas kejahatan dan kelemahan orang lain, agar kita tetap berharga di hadapan Allah dengan memuliakan Dia lewat kehidupan kita yang nyata. Tuhan menolong dan merahmati kita agar kita tetap kuat berada di jalannya. Tuhan memberkati.